sehingga Annie dan Jenny dijatuhi hukuman mati dengan cara dibakar, cuy. Halo semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Selamat datang di channel saya. Dan jangan lupa ya, dukung aku dengan cara like, comment, and subscribe. Nah, buat kalian warga TikTokers, tentunya sudah tidak asing lagi, pasti pernah dengar lagu Dominic. Terus banyak warga TikTok yang bikin kayak ginian nih. Tapi kalian tahu tidak? Ternyata di balik lagu Dominic menyimpan cerita seram dari sang pencipta lagu. Penasaran? Hayo! Lagu Dominic adalah lagu yang dinyanyikan oleh The Singing Nun. Mereka merupakan kelompok paduan suara biara Dominikan dekat Waterloo, Belgia. Lagu ini mengisahkan tentang Santo Dominicus, seorang pendeta kelahiran Spanyol dan pendiri Ordo Dominican. Lalu, siapa sang pencipta lagu Dominic? Kue cus. Dia adalah Suster Luz Gabriel yang bernama asli Jenny Deckers. Selama bertahun-tahun dia menulis dan menyanyikan lagu dengan iringan gitarnya sendiri. Mereka merilis album bernama Sister Smile, dinyanyikan dalam bahasa Prancis. Yang dijadikan single pertamanya adalah lagu Dominic. Awal debut, lagunya langsung populer, mendapatkan peringkat nomor 4 di Inggris. Dari 7 Desember, lagunya bertengger menduduki puncak tangga lagu di Amerika selama 4 minggu. Lagu Dominic sempat mengalahkan salah satu band legendaris dunia, cuy, yaitu The Beatles pada tahun 1963. Ia menjadi satu-satunya orang Belgia yang pernah memuncaki tangga lagu di Amerika Serikat. Luar biasanya di tahun yang sama lagu Dominic menjadi lagu Natal nomor 1 di Amerika. The Singing Nun tercatat sebagai grup musik yang mencapai prestasi luar biasa dalam sejarah tangga lagu Billboard Amerika. Single dan album perdananya berhasil terjual lebih dari 1 juta kopi. Wow! Dominic memenangkan Grammy Award untuk gospel terbaik atau lagu religius terbaik. Namun sayangnya, saat merilis single kedua yang berjudul He Rejoice, Hillsong gagal mendulang kesuksesan dari lagu sebelumnya, cuy. Hingga menjadikan The Singing Nun salah satu keajaiban hit paling klasik dalam sejarah tangga lagu. Namun sayangnya, cuy, di balik kesuksesannya, grup Singing Nun tidak dapat menikmati hasil atas penjualan albumnya. Semua royalti yang diperoleh dari momen ketenarannya diserahkan kepada biara Dominikan. Nah, ketenaran yang telah diraih oleh Jenny Deckers ternyata, cuy, membawa malapetaka bagi dirinya. Sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan biara Dominika. Yang jadi pertanyaannya, apakah benar Jenny pergi atas kemauannya sendiri atau mungkin diusir oleh pihak gereja? Nah, nanti aku akan bahas sampai sana ya. Sekarang kita cari tahu dulu seperti apa sih sebenarnya rumor di balik lagu Dominic yang katanya menyimpan kisah misteri dari sang pencipta lagu, cuy. Kisah ini berawal dari sang pencipta lagu Jenny Deckers. Lahir pada tahun 1933 di pemukiman Laeken, kota Brussel, Belgia. Putri seorang pemilik toko kue kering atau pastry dan dididik di sekolah Katolik di Brussel. Sejak kecil, ibunya sering memarahi Jenny karena tingkahnya yang nakal dan tomboy. Saat itu, ibunya sering merayu Jenny agar mengikuti grup paduan suara Katolik. Ternyata kegiatan itu membuat Jenny semakin cinta dengan musik. Masa remaja Jenny dihabiskan bergaul dan aktif di gereja. Telah memiliki firasat bahwa dia akan menjadi seorang biarawati. Akhirnya, Jenny semakin rajin mengikuti kegiatan paduan suara di gereja. Belajar alat musik, sampai dia membeli gitar pertamanya untuk dimainkan di acara malam Natal. Pada usia 21 tahun antara 1954 dan 1959, ia mengajar seni patung kepada anak-anak muda di kamp pramuka pada musim panas.
Di sana dia bertemu dengan Annie Patcher yang baru berusia 16 tahun. Disinilah cuy, kita bisa melihat sisi lain dari Jenny Decker. Jenny dan Annie, mereka berdua menjalin sebuah pertemanan yang tidak biasa, di mana Jenny dan Annie seperti tidak bisa dipisahkan cuy. Hingga terjalinlah hubungan terlarang saling jatuh cinta sesama jenis. Namun hubungan mereka tidak bertahan lama. Jenny menyadari bahwa Annie bukanlah tujuan dan jalan hidupnya. Hingga pada bulan September 1959, Jenny memutuskan memilih masuk ke dalam misionari Dominican Sister of Our Lady of Fairmont yang bermarkas di kota Waterloo, di mana dia mengambil nama religiusnya dengan sebutan Suster Luz Gabriel. Nah, disinilah awal terciptanya lagu yang berjudul Dominican. Menurut rumor yang beredar, lagu Dominic ada kaitannya dengan cinta terlarang antara Jenny dan Annie, di mana pihak gereja mengetahui skandal hubungan mereka, sehingga Annie dan Jenny dijatuhi hukuman mati dengan cara dibakar cuy. Dalam keputusasaan, Jenny lalu menciptakan lagu Dominican untuk mengenang saat-saat terakhir bersama kekasihnya. Kemudian mereka memutuskan untuk bunuh diri bersama cuy. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semuanya hanyalah rumor yang dikarang oleh seseorang agar lagu Dominic menjadi terkesan seram. Mungkin juga karena lagu ini pernah dijadikan soundtrack di serial American Horror Story, supaya lagunya dapat menjiwai ke dalam film tersebut. Jadi jelas itu hanyalah rumor cuy. Karena pada saat lagu Dominic debut pertama kalinya pada tahun 1960-an. Sedangkan Jenny meninggal pada tanggal 29 Maret 1985 di usianya yang ke-51 tahun. Nanti saya akan ceritakan akhir dari perjalanan hidup Jenny yang tidak kalah menyedihkan dari rumor yang beredar cuy. Terseret di antara dua dunia dan semakin berselisih dengan gereja Katolik, Jenny putuskan meninggalkan biara pada tahun 1966. Meskipun ia tidak mendapatkan royalti atas kerja kerasnya sebagai penyanyi, namun dia tetap teguh bekerja keras agar bisa mengulang kembali masa jayanya. Nampaknya pihak gereja mulai tidak senang dengan pemikiran Jenny berani membuat aturan setelah ketenarannya itu. Nah, ini jawaban dari pertanyaan, apakah benar Jenny pergi atas kemauan dia, keputusan dia, atau mungkin diusir oleh pihak gereja? Ternyata cuy, dia telah dipaksa keluar dari biara dan tidak keluar atas keinginannya sendiri. Pemimpin biara melarang biarawati yang lain berhubungan dekat dengan Jenny karena dia digambarkan sebagai pengaruh buruk. Namun setelah dia pergi, dia terus berpegang teguh sedekat mungkin dengan disiplin biara. Masih menganggap dirinya sebagai biarawati, berdoa beberapa kali setiap hari, dan mempertahankan gaya hidup sederhana dan murni. Ketenaran internasionalnya tidak membuat hidup Jenny lebih baik. Sebagian besar penghasilannya diambil oleh produser, sementara sisanya secara otomatis masuk ke kongregasi religiusnya yang telah menghasilkan setidaknya $100.000 dalam bentuk royalti. Ketika Jenny meninggalkan biara, perusahaan rekamannya menyuruh melepaskan nama populernya yang disebut Shure Shaurir dan The Singing Nun. Meskipun Jenny berperan sangat besar di grup The Singing Nun, dia tidak boleh mendompleng nama atau merilis lagu ciptaannya sendiri yang pernah dibawakan bersama grupnya yang dulu. Dia pun melepaskan semuanya, berusaha melanjutkan karir musiknya dengan nama Luz Dominic. Pada tahun 1967, dia mencoba bangkit dan debut lagu yang berkenaan tentang membela penggunaan kontrasepsi yang berjudul Glory Be to God for the Golden Pill. Namun sayangnya cuy, lagunya itu menyebabkan intervensi oleh hierarki Katolik di Montreal.
hingga konsernya dibatalkan. Lanjut lagi pada tahun 1968, Decker beralih ke penerbitan, menulis sebuah buku syair yang penuh dengan inspirasi, tetapi itu juga gagal menarik perhatian. Jenny kemudian bermusik lagi, merilis album yang berjudul I'm Not a Star in Heaven, tidak membuahkan hasil alias gagal dan sepi di pasaran. Tidak putus asa, Jenny merilis lagi single berikutnya yang berjudul Sister Smile Is Dead. Lagi-lagi coy, dia harus mengalami gagal untuk yang kesekian kalinya. Jenny putus asa dan sempat menyalahkan bahwa kegagalan albumnya karena dia tidak bisa menggunakan nama panggungnya dulu yang pernah membuat ia terkenal. Jenny menganggap semua orang tidak akan tahu siapa dia tanpa nama panggungnya dulu yang sering disebut Shaul Sharir dari grup The Singing Nun. Sampai akhirnya di usia yang tidak muda lagi, Jenny bertemu lagi dengan Annie, memutuskan untuk menjalin hubungan kembali dan berbagi apartemen sampai maut memisahkan mereka. Pada tahun 1982, Jenny mengalami kesulitan ekonomi cuy. Semua usahanya untuk mengembalikan kesuksesan sebagai penyanyi tidak membuahkan hasil cuy. Terpaksa dia mengadu nasib menjadi seorang guru agama dan musik. Namun penghasilan dari pekerjaannya tidak dapat menutup biaya kehidupannya bersama Annie. Nah, inilah akhir dari perjalanan Jenny Decker. Hingga pada tanggal 29 Maret 1985, Jenny dan Annie ditemukan meninggal di apartemennya. Mereka memilih untuk bunuh diri bersama dengan cara meminum obat barbiturat dan alkohol dalam jumlah berlebih sehingga mengalami overdosis. Mereka meninggalkan surat wasiat yang isinya berharap untuk dimakamkan bersama dengan upacara pemakaman gereja Katolik. Mereka dimakamkan bersama pada 4 April 1985 di pemakaman Shermount, kota tempat mereka meninggal. Prasasti di batu nisan mereka berbunyi, kalau di bahasa Indonesiakan itu, aku melihat jiwanya terbang menembus awan. Ini adalah salah satu baris yang diambil dari lagunya di tahun 1966 cuy. Nah, itulah akhir dari kisah Jenny Decker. Kisah yang bisa menginspirasi kita bahwa kesuksesan itu bukan akhir dari segalanya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jadikan sesuatu yang sekarang ada dalam genggaman, yang telah dicapai adalah kesuksesan cuy. Jangan mengartikan sukses itu adalah sesuatu yang besar, pencapaian akhir, hingga kita lengah dan lupa cara dulu memperjuangkannya. Mungkin ini klasik ya, tapi emang benar, hidup itu harus mengalir bagaikan air cuy. Yang artinya dimanapun kita berada, apapun posisi kita, selama kita bahagia, selama kita nyaman, selama kita mampu melakukan yang terbaik, itulah bentuk kesuksesan cuy. Kalau menurut aku, kalau menurut kalian gimana? Boleh sharing di kolom komentar, karena kolom komentar aku itu sepi. Serem kayak kuburan cuy. Jadi mohon ya untuk meramaikan channel amatiran ini. Dan sekian kisah kali ini, dan jangan lupa mohon dukungannya ya dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih.